Halo warga planet bumi dan sekitarnya dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menemani masa nganggur kalian agar tidak kesepian dengan cara mereview film yang dapat meningkatkan jiwa-jiwa kopet kalian. Film ini berjudul Terrifier 2017. Film diawali dengan siaran TV yang menyiarkan sebuah talkshow di mana korban selamat dari pembunuhan berantai. Walaupun selamat, korban mengalami cacat permanen di mukanya. Kemudian pembawa acara itu menanyakan pertanyaan yang nyeletuk hingga tembus ke ubun-ubun, seperti bagaimana perasaanmu melihat wajahmu yang sekarang? Dan seperti apa wajah kopet itu? Wanita itu pun menjawab, wajahnya mirip badut, tapi menyeramkan. Aku melihatnya mati tertembak. Seolah ingin menyangkal pernyataan si korban, pembawa acara tersebut mengatakan bahwasannya mayat si badut sudah hilang dan tidak ditemukan. Kemudian terlihat seseorang yang sedang merombak wajahnya menjadi akang badut yang siap beraksi menjadi badut kopet yang GG dan OP. Sementara itu di tempat ruangan ganti pembawa acara yang tadi, ketika ia sedang istirahat, tiba-tiba ia di-attack seseorang. Dengan gigitnya orang tersebut menggunakan pasif ibu jarinya untuk mencolok dua mata presenter tersebut. Ternyata yang melakukan serangan tersebut adalah orang yang ia wawancari tadi. Ia merasa sakit hati karena pertanyaan tersebut. Kemudian scene berganti, terlihat dua cewek cantik yang sedang berjalan pulang. Mereka mabuk setelah minum tuak cap Bapak Ucok. Ketika sedang ngobrol bersama, tiba-tiba datang badut. Mereka yang melihat akang badut tidak merasa curiga karena malam ini adalah malam Halloween. Wanita si rambut pirang kemudian menggoda akang badut. Kemudian si rambut hitam memperingatkannya karena ia merasa curiga kepada akang badut. Secara tiba-tiba, dengan giginya akang badut menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian itu, dua cewek tersebut merasa lapar sehingga ia memutuskan untuk mampir ke warteg Bapak Arsyad. Ketika mereka sampai ke dalam, ternyata akang badut mengikuti mereka. Akang badut menatap kedua cewek tersebut. Dilihat dari tatapan akang badut, terlihat ia memiliki skill-skill kopet yang gigih. Namun karena mabuk akibat tuak Bapak Ucok, wanita berambut pirang itu pun menggoda akang badut lagi. Ia mengajak akang badut untuk foto selfie buat diupload di IG-nya dong. Seakan ingin menunjukkan skillnya, akang badut balik menggoda mereka. Tak beberapa lama kemudian akang badut pamit buat ke toilet. Kemudian terjadi adu bacot anak epik karena akang badut berlaku jorok di kamar mandi sehingga ia diusir oleh pegawai di sana. Panjang cerita, mereka pun selesai madang dan akan langsung pulang. Ketika hendak pulang, ternyata mobilnya rusak sehingga ia tidak bisa pulang. Kemudian salah satu dari mereka menelpon temannya agar dijemput. Sementara itu di tempat lain terlihat pegawai warteg Bapak Arsyad sedang lembur. Ia sedang membersihkan toilet yang dikotori badut tadi. Setelah selesai dengan gaweknya, ia pergi ke depan. Namun tiba-tiba penjaga warteg tersebut pun sudah mati terpenggal. Di tempat itu juga muncul akang badut yang membawa golok. Melihat kejadian itu membuat pegawai tersebut ketakutan dan lari. Namun karena badut kopet menggunakan tombol flicker, ia mampu mengejar pengawal tersebut dan membunuhnya. Kemudian scene berganti di tempat dua cewek tadi. Ketika mereka sedang menunggu jemputan, si rambut hitam ingin pergi ke toilet. Ia pun pergi. Ia bertemu petugas kebersihan di sana. Kemudian petugas tersebut mengantarkan wanita itu ke toilet. Si rambut pirang yang sedang live IG tidak menyadari bahwa ada seseorang yang masuk ke mobilnya. Ia mengira itu adalah temannya. Namun setelah menoleh ke kanan, ternyata itu adalah badut kopet. Sementara itu, setelah keluar dari toilet, wanita si rambut hitam bertemu dengan tunawisma yang mengalami gangguan jiwa dengan menganggap boneka sebagai bayinya. Wanita berambut hitam pun langsung pergi ke parkiran, namun tiba-tiba ia dicegat badut kopet dengan senyuman yang cetar membahana dan tangan yang berlumuran darah. Badut kopet itu pun mengejarnya, namun sialnya ia berhasil ditangkap. Setelah berhasil ditangkap, wanita berambut hitam itu pun diikat di kursi. Badut kopet pun menunjukkan peralatan kopetnya dari mulai bor kopet sampai gergaji kopet. Pokoknya paket kopet komplit. Setelah menunjukkan alat-alatnya, badut kopet pun menunjukkan skill kopetnya dengan cara memfatality perempuan berambut pirang. Perempuan itu pun dijengking, kemudian
digesek menggunakan gergaji besi yang damage-nya semakin lama semakin sakit seperti perempuan itu pun modar. Setelah berhasil membunuh perempuan berambut pirang, psikopat pun akan membunuh perempuan berambut hitam itu. Namun di saat ada kesempatan, wanita itu pun kabur dan bersembunyi. Tapi sayangnya badut kopet menggunakan map hacknya sehingga ia mampu menemukannya. Dengan terpaksa wanita itu pun by one melawan psikopat walaupun kalah mekanik. Di saat ada kesempatan, wanita itu pun berhasil menumbangkan psikopat. Dipikir psikopat udah tumbang, ia pun tidak segera mengendnya sehingga terjadi epic comeback. Psikopat menembak wanita itu hingga sekarat. Di sisi lain, teman wanita itu pun datang menjemput temannya, tetapi ia merasa heran karena ia tak menemukan temannya itu, sehingga ia mencari di dalam gedung. Sementara itu, wanita berambut hitam berhasil dibunuh oleh Akang Kopet. Ketika ia dibunuh, wanita tunawisma tadi menyaksikan kejadian itu, sehingga ia dikejar-kejar badut Kopet. Wanita tunawisma itu pun melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan, namun ia tak percaya sehingga ia pun dimartil kepala botaknya di bagian belakang oleh psikopat. Setelah melihat petugas keamanan itu diserang, ia pun lari. Namun ketika ia pergi, ia kehilangan boneka yang dianggap sebagai anaknya. Di saat yang bersamaan, badut itu pun datang sambil menggendong boneka itu. Melihat hal itu membuat wanita tunawisma tersebut meminta untuk mengembalikan padanya. Ia pun mendekati badut itu dan bertanya, "Apakah kau pernah mendapatkan kasih sayang?" Kemudian si badut berlagak aneh seperti anak kecil dan berganti di tempat seorang wanita yang ingin menjemput temannya tadi. Secara tak sengaja ia menemukan mayat temannya yang berambut pirang terbelah menjadi dua. Ia pun lari selambat-lambatnya. Kemudian ia pun mendengar seorang minta tolong. Ia pun menghampirinya. Setelah ia menghampirinya, ia pun terkejut karena dia adalah badut kopet yang mengcosplay wanita tunawisma tersebut dengan cara menguliti kulit kepalanya dan jadikan wig. Kemudian terjadi kejar-kejaran seperti film India. Wanita itu pun berlari tak tahu harus kemana. Di tengah pelariannya, ia pun menemukan wanita si rambut hitam mati mengenaskan. Ia pun berhasil ditemukan oleh badut kopet. Ketika hendak diserang oleh badut kopet, wanita itu pun ditolong oleh petugas keamanan yang ternyata masih hidup. Ia pun berhasil mengalahkan badut kopet dan kabur. Setelah itu ia pun berusaha untuk menelpon polisi. Tinggallah seorang wanita itu sendiri bersama badut kopet. Ia pun berlari dan bersembunyi di dalam gedung. Karena si kopet lulusan S3 jurusan hukum, ia pun menggunakan mobil FF-nya untuk menabrak gudang tersebut, sehingga membuat wanita itu pun tertabrak dan pingsan. Badut itu pun merasa senang. Kemudian ia pun memakan wajah wanita itu. Bak pahlawan kemalaman, para polisi itu pun datang dan mengepung badut kopet. Merasa ia dikepung satu sekuat, badut itu pun menembak kepalanya sendiri hingga mati. Setelah kejadian itu, mayat badut diotopsi. Namun secara tiba-tiba, badut kopet itu pun hidup lagi karena ia memakai immortal, dan ia pun membantai semua orang di sana. Sementara itu, Sen berganti di rumah sakit harapan Bapak Nanang. Ternyata wanita yang tadi berhasil selamat, walaupun mengalami cacat permanen di wajahnya. Dari sini kita juga tahu ternyata wanita ini adalah wanita yang diundang di talkshow pada awal Sen tadi. Ia membunuh presenter itu karena dia dihina sebagai wanita burik. Dan film ini pun selesai. Bagaimana menurut kalian film ini? Sangat menegangkan ya, dan juga sangat membagongkan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja biar dapat notifikasi yang lainnya. Thanks for watching.